Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebijakan Presiden Amerika Serikat yang tiba-tiba membebaskan visa bagi puluhan negara peserta Piala Dunia 2026? Apakah ini benar-benar demi kelancaran turnamen? Atau ada ketakutan besar bahwa fans dunia akan memboikot dan tidak datang? Dan kalau itu terjadi, siapa yang paling rugi? Amerika, atau justru FIFA? Inilah drama terbaru menjelang ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 negara. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Namun pusat perhatian utama tetap tertuju pada Amerika Serikat, karena sebagian besar pertandingan penting, termasuk laga final, direncanakan digelar di sana. Masalahnya, belakangan muncul kekhawatiran global. Isu geopolitik, kebijakan imigrasi yang ketat, serta tensi politik internasional membuat banyak pihak bertanya. Apakah fans dari berbagai belahan dunia akan merasa nyaman datang ke Amerika? Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat mengumumkan kebijakan pelonggaran visa untuk negara-negara peserta. Langkah ini langsung menjadi sorotan. Sebagian analis menilai ini sebagai strategi cerdas untuk memastikan jutaan supporter bisa masuk tanpa hambatan birokrasi. Namun sebagian lainnya melihat ada kekhawatiran tersembunyi. Karena jika fans dari Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin memilih untuk tidak datang, dampaknya bisa sangat besar. Kita tahu, pemasukan utama ajang seperti Piala Dunia FIFA bukan hanya dari hak siar, tetapi juga dari penjualan tiket, sponsor global, merchandise, pariwisata, aktivitas ekonomi kota tuan rumah. Jika stadion kosong, itu bukan hanya soal gengsi, itu soal miliaran dolar. Dan siapa penyelenggara utama turnamen ini? FIFA. Dalam beberapa pernyataan resmi, FIFA menegaskan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah tuan rumah untuk memastikan akses yang aman dan mudah bagi seluruh peserta dan supporter. Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, sebelumnya memang pernah menekankan bahwa Piala Dunia harus menjadi ajang yang inklusif dan menyatukan dunia. Namun realitanya, kondisi global saat ini tidak sesederhana itu. Beberapa negara memiliki hubungan diplomatik yang tidak harmonis dengan Amerika. Jika ada satu saja kontroversi soal penolakan visa atau diskriminasi di perbatasan, itu bisa menjadi bola liar di media sosial. Boikot bisa saja muncul secara spontan. Dan dalam era digital seperti sekarang, gerakan boikot bisa viral hanya dalam hitungan jam. Mari kita bicara angka. Piala Dunia sebelumnya di Qatar pada tahun 2022 menghasilkan pendapatan miliaran dolar bagi FIFA. Sebagian besar berasal dari hak siar dan sponsor, tetapi atmosfer stadion penuh juga menjadi nilai jual utama. Jika Piala Dunia 2026 gagal menghadirkan atmosfer yang sama, sponsor bisa kecewa, hak siar bisa terdampak ratingnya, citra turnamen bisa menurun, dan pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah FIFA sendiri, karena mereka adalah pemegang hak komersial penuh atas turnamen ini. Amerika mungkin tetap mendapatkan keuntungan ekonomi domestik, tetapi FIFA lah yang mempertaruhkan reputasi globalnya. Apakah kebijakan bebas visa ini cukup? Itu masih menjadi tanda tanya. Karena bukan hanya soal masuk ke negara, tetapi juga soal rasa aman, kenyamanan, dan citra politik global. Jika komunikasi publik dilakukan dengan baik, jika transparansi dijaga, dan jika semua fans diperlakukan setara, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi yang terbesar dan tersukses sepanjang sejarah. Apakah kebijakan bebas visa ini murni demi kemudahan fans? Atau ada ketakutan besar bahwa dunia akan memboikot? Dan jika sampai stadion tidak penuh, apakah itu akan menjadi kerugian terbesar dalam sejarah FIFA? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update drama terbaru jelang Piala Dunia 2026. Karena satu hal yang pasti, Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal politik, ekonomi, dan kekuatan global.